Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallahu wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtaram wa ala alihi wa sahbihi al-ahyaram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa lahi anta maksudi wa ridhoka marlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Pada panjang mulia seluruh guru kita ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Al-Suryanaya, lebih khusus hadapan Sultan Aulia dia bersama Hadratul Syekh Pangrasa Taus Kota Solo Surah Al-Fatihah. Juga sama-sama kita cintai, kita muliakan Sohibul Haul yang mulia kekasih Allah, wali Allah, Al-Alamah Al-Arifilah Sayyid Muhammad Syarif Hussein Al-Zadani Al-Akbar, dan juga keluarga besar beliau, anak cicit beliau. Semoga kita semua yang hadir mendapat keberkahan dari beliau, sehingga bisa mengikuti itba bagaimana beliau berguru kepada syekh mursyidnya, dan bagaimana beliau berguru dengan ulama-ulama yang bukan mursyid. Barakati atau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama setuju ikan keberahmati Allah. Pendasal nampak bereng, ngantuk nampak bereng, ngapusi untuk tak latak lu. Semoga nabon-nabon ini insyaallah barokah. Al-wali niku barokah. Saya baru tahu kenapa kemarin waktu ada acara ratin di sini saya nggak bisa hadir, karena itu sudah program dari Syekh Mursyid Hadratus Syekh Pangrasa Bahos, karena memang jatah saya untuk beliau, untuk Syekh Hussein. Ternyata ada beberapa hal yang Abah sampaikan, Abah berikan informasi tadi yang diberitakan oleh Habib Ahmad Al-Qadiri tentang Syekh Ahmad bin Muhammad Raden Alam Sanuri. Kami setuju ingkang dirahmati Allah, monggo sekedhik mawon nangan dipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismasita fa inaka mahidun. Kalau niku acara hall dari dulu, kalau saya datang ke acara hall itu ya bahagia ya sepi. Sering saya sampaikan, pengamal thariqah kalau menghadiri hall, hadirkan hati kita untuk benar-benar meresapi sahibul hal, supaya kita acara hall seperti ini yang mulia ini bukan sekedar rutinitas tahunan, karena kita bukan lagi yang seperti anak kecil, tapi kita sudah masuk dalam dimensi rohaniyah, dibimbing oleh guru rohaniyah, itulah Hadratus Syekh Pangrasa Bahos. Rasulullah SAW bersabda, ismasib ta'faina kamayitun, uripo sasenemu neng eleng PKB bakal mati. Karena memang kita hidup ini Allah menakdirkan kita pasti mati. Sebagaimana beliau artinya mati secara jasadiah, tapi rohaniah tidak. Jasad mesti mati, lemu mati, turu mati, wong ayu mati, wong elek mati, gagah mati, rapate gagah mati, sugih mati, kere mati, guru mati, murid
Santri mati, kiai mati sampai nggak tahu apa esok besok. Masuk aku di mata-mata Balian ya, santri mati, kiai ngono lho. Kok ada weh. Kalau kok buyon. Santri mati, kiai ya Mas. Oh. Apa Senin ini juga nopo Mas. Ternyata kita semua nanti akan mati. Hidup itu kita sedang menanti jatah kita mati. Itu yang perlu kita paham. Kapan kita mati jasad ini nggak ada orang yang tahu karena itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Gue jenengan dhisik kula keri ora ngerti apa kula sing keri jenengan dhisik ya ora ngerti. Itu urusane Allah Taala nggih. Kula jenengan selip ora masalah. Soalnya rata-rata kiai itu mulai Jawa, motin itu mulai kok nek kiai kok mati dhisik, kok ana wong diduwe mati lho sing nyolati sapa. Ada rata-rata kiai mulai makanya nek iso dadi kiai. Tadi disampaikan oleh Habib beliau Masjid Al-Akbar, beliau dibawa oleh seorang ulama besar namanya Said Ibrahim As-Samarqandi. Samarqandi itu daerah di Uzbekistan. Samarqandi itu nama desa. Itu bukan nama beliau, tapi nama desa. Samarkand itu nama desa, nama tempat lahir. Kayak sebagaimana di sini Beji, namanya suatu misal Narto Beji. Jadi Beji itu bukan nama desanya. Ya, Samarkand itu desa. Tempat beliau lahir Said Ibrahim itu namanya Desa Samarkand. Maka beliau dapat julukan Syekh Ibrahim Samarkand. Datang ke Indonesia membawa beliau. Kenapa beliau dapat julukan Al-Akbar? Sedikit saya ingin sampaikan. Ini kalam Al-Imam Nawawi dalam kitab Nasoihul Ibad yang disusun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitabnya beliau tentang untuk mencapai Al-Akbar itu sebenarnya begini ya. Kita sebenarnya sudah punya tangga 5 menit lagi, jam 10 seperempat menit baru kita sampai harus ngeleh lah, aku paham lah ini lambat lagi ngeleh paham. Kata Imam Nawawi Al-Jawzi, Imam Nawawi yang menyusun kitab, yang mensyariahkan kitab ini Nasoidiniyah, Nasoihul Ibad. Kalau Nasoidiniyah itu yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Saya pernah ngaji, alhamdulillah hatam. Kata Imam Nawawi untuk sampai Al-Akbar itu harus melalui satu syariat. Yang kedua Torekoh. Yang ketiga hakim. Yang keempat ma'ri. Setelah empat-empatnya ini ditekuni, kemudian dia benar-benar ikut khidmah kepada mursyidnya, riyadoh di hadapan mursyidnya, hilang rasa keakuan dirinya, yang ada adalah keakuan sang mursyid. Dia sudah sampai kepada makom fana bisa, sampai ke makom fana rasul, sampai ke makom fana bila, sampai makom bako bila. Kemudian saya mursyid bilang, sabda beliau saya mursyid, duduk kamu 40 hari sebagai nabi dia. Maka setelah duduk 40 hari, selesai riadohnya, akhirnya beliau dapat gelar Al-Akbar. Pura-pura sampai itu pengen buat Al-Akbar. Betah boten sampean lungguh patang dino bohong ora geser tetep mangkono wae sampean ta. Alah orang jangot wis geser. Kono ibu-ibu moyo timpet lho ya. Begini kalau dadi Al-Akbar berat 40 hari. Duduk riyadhah tawajuh hanya ini saja. 40 hari. Raden Somad pernah dikunci oleh para sahabat dalam kamar berapa tuh? 3 tahun. Raden Somad yang kemarin hadir di sini dimasukkan ke kamar oleh para sahabat, dikunci dari luar 3 tahun nggak boleh keluar. Sampai ojo mikir, lu mangane piye, nguyoe piye, ngumbene piye. Orang tuh itu proses Raden Somad. Sampai ojo tiru ya.
Sampai aku kunci bu, konjoku bu. Tak riaduh tahun. Oh, telung dino wis. Pak, rono suare dibuka wis dhewe. Malah anaknya mangan lah kerai 3 tahun dikunci. Beliau karena beliau sudah mencapai makom sudah bakobilah, hanya cukup 40 hari saja. Maka di sini sampaikan apa ada alat bar ada. Ini mengutip dawuh daripada Imam Abu Hanifah. Saya sampaikan, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bersyukur jenengan ada beliau. Karena tidak semua tempat ada makom alat bar. Kapan di situ ada alat bar wali akbar, tempatnya barokah. Kata Imam Abu Hanifah, saya sampaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz Imam tahu pasti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah itu seorang imam mujtahid mutlak. Dia juga merusyid. Cuma sayang banyak orang tidak paham kalau Imam Abu Hanifah merusyid. Taunya dia adalah imam mujtahid mutlak, pendiri madhab Hanafi. Tapi belum merusyid. Ngaji yang bener. Rasanya gak nyalan-nyalan torekon ya. Jadi beliau ngatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jalisul kubara wa sa'ilul ulama wa khalitul hukama. Jali surungguh sira kabeh al-kubara, lungguh bareng karo kubara. Duduk saja Pak Sambat. Lungguh wae. Kubara meneng sampai lungguh saja, duduk saja bersama kubara akan dapat keberkahan dari ulama al-akbar. Wali yang sudah mencapai makom al-akbar lungguh mawon bareng, Pak. Kenapa? Ulama yang sampai makom al-akbar disampaikan di sini oleh Al-Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyampaikan wa naf'u wa nafa'u bilahdi fauqa naf'i bilahdi. Diamnya menenge pandangane ulama kubara. Orang ngomong Pak delok wae niku lho, menenge mawon. Itu bisa ngasih manfaat kepada orang yang dipandang. Tidak berbicara itu melebihi dari lisannya. Baru pandangannya saja ulama kubara itu mampu memberi manfaat kepada orang yang dipandang, apalagi ucapan kubara. Diam saja. Alhamdulillah sampai nek iso sering-sering lihat wis menang mawon ning makom iblis, menang mawon. Jali kubara duduk di sebelah makom kubara, duduk saja di sebelah wali-wali yang sampai di makom al-kubara atau al-akbar, duduk saja, diam saja, wes. Makanya kalau kita duduk di hadapan para sahabat, karena Abah saya mursyid itu juga al-akbar, mursyid yang sampai makom Sultanul Auliya atau Kutubul Gaus atau Kutubul Aktab, itu juga makomnya al-akbar. Maka duduk saja di hadapan Abah nggak usah berbicara, nggak usah bersabda. Abah diem, kita diem, wis berarti nengan itu wis barokah. Itu kalau bucu senang kalau sok itu nengan, bukan barokah tapi musibah. Tapi nek kalau saya merusit mboten. Para sahabat diam, kita diam, wis nengan mawon. Itu barokah. Kenapa? Cahaya saya merusit mendahului lisannya. Cahaya seorang sang mursyid makom al-akbar itu mendahului ucapan lisannya. Itu kalau awake dhewe. Kadang sampai delok wong lewat malah sing sampai delok muring mripat mendelik ra culek nisane. Mergo karena pandangan kita nafsu. Kalau sang mursyid enggak. Wali yang sudah sampai duduk di makom al-akbar sudah tidak ada nafsunya, hilang nafsunya. Yang ada adalah pandangan nurullah, pandangan cahaya Gusti. Makanya waktu saya kemarin datang sini baru saja dari Temanggung itu. Sampai sini jam berapa itu? Setengah 3. Gue nak cara awal itu ya lumayan nak keju itu. Rasa diteko. Pikir kula ajeng lusuh. Kalau sholat kelas, wah layak lumayan. Nanti subuh baru sholat. Kata Umi Siti Mak Iso nggak boleh. Suruh langsung masuk ke sana. Akhirnya sampai subuh saya duduk di sana. Kenapa jali kubara? Duduk saja di hadapan makom al-kubara, barokahnya dapat. Alhamdulillah. Ternyata Habib mengajar saya ke makom Said Ahmad bin Muhammad. Ternyata itu jawabannya. Duduk saja. Kalau susu-susu dan sama nongkrong awal nanti wis lungguh ae teng mriki wis.
Tunggu baik itu. Kau bicara. Insya Allah barokah al-buka. Itu namanya wali-wali yang duduk di makom al-kubaro, syariatnya sempurna, torekohnya sempurna, makrifatnya sempurna, hakikatnya sempurna, maka dia mendapat gelar al-kubaro atau al-akbar. Itu diantara sedikit tentang makom wali yang duduk di makom al-akbar, keterangan dari kitab Nasoihul Ibad. Maka ini saya bawa terus untuk apa bukti bahwasanya wali-wali itu semua ada dasarnya. Kita berguru kepada sang mursyid semua ada dasarnya. Kita berguru kepada wali-wali semua ada dasarnya. Jangan sampai kita menghilangkan torekoh, karena torekoh bukan aliran, torekoh bukan organisasi. Torekoh itu ajaran. Firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu istaqamu ala tariqati lasbenahum man wazaqo. Firman Allah surat Al-Jin ayat 16. Lihat nanti Quran. Torekoh itu dari Allah. Yang mendirikan torekoh adalah Gusti Allah, karena Quran adalah kalam Allah. Kapan torekoh berdiri? Sebelum adanya langit dan bumi. Siapa pendirinya? Gusti. Mursyid pertama adalah Allah. Makanya bedanya di sini, mohon maaf. Saya punya sanad guru banyak, Pak. Setiap sanad di kitab saya punya sanad. Nyambung sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Sudah cukup. Saya punya guru sanadnya kalau nggak salah ada 6, nyambung semua ke Rasulullah. Tapi kalau torekoh lihat sanadnya beda. Torekoh nyambung Rasulullah, malaikat Jibril nyambung langsung kepada. Kenapa? Pendiri torekoh adalah Allah. Makanya mohon maaf, didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara kita, jangan sampai benci torekoh, benci pendirinya. Benci pendirinya. Siapa pendiri torekoh? Allah. Nauzubillah min. Mugi manfaat. Kalau sampai terus ngelayan, mesti sampai mikir sate wedhus. Ora barbar. Wedhus sate. Oh, niki mangki barokah nggih. Kula matur suwun, kula diundang saya dosen oleh Habib. Karena saya memang semenjak beliau muncul, saya pribadi saya wajibkan kalau saya nggak ada udur saya harus datang ke hall beliau. Makanya waktu acara Raden saya bisa kesini, Abah yang ngatur, saya dibuang ke Solo oleh sahabat. Sepeda Solo rasa no beci tugasmu oleh saya itu semoga barokah ya. Semoga kita semua baik ikhwan Beji, ikhwan Padi, ikhwan kemanapun temanggung semuanya selalu berkasih sayang. Kita semua bergandengan tangan untuk bersama-sama khidmah kepada para sahabat. Saya di sini banyak guru-guru saya di sini. Habib Edi, Umi Fitri itu guru saya. Saya banyak belajar kepada beliau tentang Padi juga banyak. Kita semua selalu diistiqomahkan oleh hadratus Syekh Pangrasa Bos illa akhirih roh kita keluar membawa kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.